Yuk. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai proyek yang sudah kami buat bernama Growing. Namun sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, di mana di sini saya Farasani Maulida dengan NIM 95. Saya Anida Iskomairo dengan NIM 70. Saya Raining Namanda dengan NIM 61. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang usaha. Di era digital yang berkembang pesat, strategi pemasaran telah bertransformasi dari metode konvensional ke ranah digital, sehingga digital marketing jadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis. Namun banyak pelaku UMKM masih belum mampu memanfaatkan teknologi ini secara optimal karena keterbatasan kompetensi dan pemahaman dalam analisis audiens. Melihat kebutuhan tersebut, Growin hadir sebagai jasa digital marketing yang menyediakan layanan pembuatan konten, pengelolaan media sosial, iklan digital untuk membantu UMKM, startup, dan bisnis kecil menengah meningkatkan kehadiran digitalnya dengan pendekatan berbasis data, kreativitas visual, dan teknologi modern. Growing berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung klien mencapai hasil pemasaran yang optimal dan berkelanjutan. Next, kemudian di sini ada profil usaha kami, di mana di sini nama usaha kami bernama Growin dengan bidang usahanya yaitu jasa digital marketing. Untuk tanggal berdiri yaitu pada 10 September 2025. Alamat usaha kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 88 Purwokerto, Jawa Tengah, dan bentuk usahanya ini berupa jasa service based business. Kemudian ini ada kondisi perkembangan usaha saat ini. Growing saat ini telah melayani beberapa klien aktif dan berhasil membantu mereka mencapai peningkatan signifikan dalam interaksi digital maupun penjualan produk. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata engagement media sosial klien meningkat hingga 50%, sementara jangkauan audiens meningkat hingga 40% setelah penerapan strategi digital marketing dari Growing. Selain mengelola proyek klien, Growing juga sedang mengembangkan website resmi yang akan menjadi pusat pemesanan jasa, konsultasi, serta pelaporan digital bagi klien. Tim juga aktif mengikuti kegiatan pameran UMKM dan menjalin kerjasama dengan komunitas bisnis lokal untuk memperluas jaringan. Dalam jangka menengah, Growing menargetkan untuk memperluas jangkauan layanan hingga tingkat Jawa Tengah dengan fokus pada kolaborasi lintas industri. Kemudian di sini ada konsumen potensial. Growing menyasar berbagai sektor yang membutuhkan layanan pemasaran digital, meliputi yang pertama ada UMKM dan toko online yang ingin meningkatkan jangkauan dan penjualan. Kemudian ada startup yang membutuhkan branding dan kehadiran digital awal. Kemudian ada perusahaan menengah yang ingin memperkuat citra merek dan engagement. Dan yang terakhir ada personal brand, influencer, dan lembaga pendidikan yang memerlukan strategi konten profesional. Growing memberikan pendekatan personal sesuai karakter masing-masing klien untuk memastikan hasilnya relevan dan optimal. Kemudian untuk usaha kami terdapat 3 paket, yaitu ada basic, standar, dan premium. Untuk paket basic sendiri berharga 500.000 per bulan dengan beberapa layanan yang didapat seperti ada 8 konten per bulan, 1 platform yaitu untuk Instagram atau TikTok, kemudian caption dan hashtag dasar, penjadwalan konten, template desain standar, revisi 1 kali, dan juga laporan insight sederhana. Kemudian pada paket standar harganya itu 850.000 dengan beberapa layanan yang lebih advance. Kemudian ada paket premium dengan harganya itu 1.500.000 per bulan dengan layanannya juga lebih banyak. Next, kami juga memberikan layanan add-on, yaitu ada berupa branding, berupa logo dan visual kit sebesar 1 juta rupiah. Layanan ini mencakup perancangan identitas visual usaha klien seperti pembuatan logo, pemilihan warna brand, tipografi, dan juga gaya desain. Tujuannya itu adalah menciptakan tampilan brand yang profesional dan konsisten di media sosial maupun platform digital lainnya. Kemudian kami juga memberikan layanan add-on konten marketing campaign sebanyak 10 konten, yaitu sebesar 750.000. Growing menyusun kampanye konten khusus untuk meningkatkan engagement dan awareness, mulai dari perencanaan, tema, pembuatan konten visual, dan juga caption, hingga penjadwalan unggahan sesuai dengan target audience. Dan yang terakhir, kami juga memberikan add-on yaitu SEO website, on-page optimization sebesar 1.200.000. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas website klien di mesin pencari melalui optimasi struktur halaman.
penggunaan kata kunci, meta description, dan juga perbaikan konten agar sesuai dengan standar optimasi mesin pencari website. Next, kami juga memberikan add-on lagi, yaitu Ads Management Meta Ads sebesar 500.000 sampai 1.500.000. Kemudian juga konsultasi strategi digital selama 1 jam, yaitu sebesar 1.150.000. Kemudian kami juga memberikan add-on pembuatan Reels atau TikTok, yaitu seharga 100 sampai 200.000. Next. Kemudian sumber daya kami yang pertama ada SDM yang berisi 3 orang dengan keahlian informatika, desain, dan juga analisis digital marketing. Kemudian peralatan dan teknologinya itu berupa laptop, kamera, internet, serta tools seperti Canva Pro, Adobe Photoshop, SEMrush, Hootsuite, dan juga Mailchimp. Kemudian finansial kami yaitu modal awalnya 17.500.000 untuk domain, hosting, tools, dan juga promosi. Adapun sumber daya non fisiknya itu berupa portofolio, kepercayaan klien, dan juga kerjasama komunitas digital marketing. Next, untuk pemasarannya kami menggunakan platform Instagram dan juga TikTok, dan juga kami menggunakan website untuk jual belinya. Kemudian pada proses pembuatannya kami juga menggunakan Canva untuk desain konten, CapCut untuk editing video, serta Instagram Insights dan TikTok Analytics untuk memantau reach dan engagement. Next, kemudian ini adalah screenshot dari Instagram dan juga TikTok kami. Next. Selanjutnya di sini ada tampilan website sebagai tempat untuk penjualan dan informasi mengenai jasa yang kami jual ada di website kami, yaitu website Growin. Website ini sudah dibuat dan sekarang bisa diakses melalui localhost dan belum di hosting. Mungkin ini saya akan tampilkan untuk websitenya. Di sini website yang sudah kami buat mengenai Growin. Ini ada bagian home-nya. Lalu di sini ada jasa yang kami tawarkan. Namun di sini belum sepenuhnya selesai, jadi masih dalam tahap pengembangan. Mungkin bisa dilanjut ke yang lain. Selanjutnya di bagian keuangan, di sini kami menggunakan modal awal sebesar 17.500.000 dengan sumber dana dari dana internal, dan pengeluaran awal sebesar 17.500.000 juga dengan rincian seperti di layar, ada laptop kerja, iPhone untuk produksi konten, langganan software selama 1 tahun, domain dan hosting untuk website, lalu setup media sosial dan portfolio, dan juga cadangan dana. Next. Selanjutnya ada biaya operasional bulanan yang akan dikeluarkan per bulannya. Ini kira-kira seperti ini. Dengan jenis pengeluaran ada internet, listrik, software, dan tools. Software dan tools ini untuk mendukung jasa-jasa yang kami berikan, yaitu seperti Canva Pro, lalu seperti hosting dan lain sebagainya. Lalu ads promosi IG dan TikTok, dan biaya lain-lain dengan total pengeluaran sebesar Rp1.100.000. Next. Lalu di sini ada estimasi pendapatan bulanan kami. Yang pertama dari paket bulanan dengan asumsi 4 klien aktif per bulan, dengan rata-rata harga paketnya itu dari paket basic, standar, dan premium, rata-ratanya Rp950.000. Jadi pendapatan dari paket per bulan itu 4 kali Rp950.000, yaitu Rp3.800.000. Lalu dari layanan perjasa itu kita asumsikan 3 klien ini menggunakan 1 layanan tambahan per bulannya, jadi rata-rata nilai jasanya itu Rp400.000. Jadi pendapatan
per bulannya itu untuk berjasa ini 3 kali 400.000 yaitu 1.200.000 rupiah dengan total pendapatan bulanan sebesar 5 juta. Next. Nah, lalu untuk proyeksi laba bersih ini pendapatan dikurangi biaya operasional yang tadi sudah dituliskan, yaitu 5 juta dikurangi 1.100.000. Jadi laba bersih yang didapatkan adalah 3.900.000 rupiah per bulan. Lalu proyeksi laba tahunannya itu 3.900.000 dikali 12 dengan hasil 46.800.000 per tahunnya. Lalu di sini kami menghitung break even point atau BEP dengan investasi awal dibagi dengan laba bersih per bulan, yaitu 17.500.000 rupiah dibagi 3.900.000 rupiah, hasilnya itu 4,49 bulan. Jadi Growin ini akan balik modal dalam waktu plus minus 4,5 bulan semenjak operasional aktif, sehingga secara finansial usaha ini layak dijalankan. Next. Nah, selanjutnya rencana kegiatan dan pelaksanaan. Di sini kami membuat perencanaan dari bulan September hingga April 2026 dengan rincian kegiatan sebagai berikut dan penanggung jawab tertera. Jadi dari pendirian dan pembentukan tim hingga penguatan branding. Untuk saat ini dari September hingga sampai saat ini kami mengelola klien aktif seperti tertera di layar. Next. Selanjutnya di sini ada bisnis model canvas yang kami buat dan untuk isinya kurang lebih tadi sudah disampaikan di slide awal. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.